Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfamart, sehat-sehat terus semuanya. Selamat datang kembali di Cara Cahaya Ramadan. Mudah-mudahan kita tambah takwa sama Allah dan mari kita bersalawat untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita pengen bahas terkait sahur, buka puasa. Itu ada keutamaannya nggak sih kalau misalkan bareng-bareng sahur bersama, buka puasa bersama, ya? Keutamaan tentang makan bersama. Ya, karena makan bersama itu mengandung keberkahan. Bahkan dulu sahabat-sahabat Nabi seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau itu kalau misalkan makan itu nyari fakir miskin dulu untuk diajak makan barengan, nggak pernah mau makan sendirian. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau udah makanan di depan mata nih, piring depan mata udah tinggal makan, tinggal nyuap. Dia nyari orang dulu siapa yang bisa diajak makan untuk diajak makan bareng. Karena ada keberkahan di situ, ya. Dan juga memang disebutkan di hadis-hadis sahih bahwa orang yang makan dua porsi makanan itu cukup untuk bertiga, 3 porsi makanan itu cukup untuk 4 orang, 4 porsi makanan itu cukup untuk 5 orang, dan begitu seterusnya. Di hadis yang lain ya, di riwayat yang lain, 1 porsi makanan bisa untuk berdua, 2 porsi makanan bisa untuk berempat, 4 porsi makanan bisa untuk berdelapan. Dua-duanya sahih. Kalau sendiri pernah ngalamin ya teman-teman, bahwa dulu waktu masih di pesantren, jadi waktu jamnya makan itu memang dikasihnya masing-masing 1 bungkus. Jadi nasi bungkus orang satu-satu. Yang terjadi apa? Pada kenyang terus pada nyari, lu masih ada ayamnya nggak? Lu masih ada ininya nggak? Masih ada telurnya nggak? Dan lain-lain. Kurang. Akhirnya gimana? Pernah kita waktu itu tinggal ber-12 seasrama. Itu 12-12-nya nasi bungkusnya disatuin di satu wadah nampan besar, semuanya tumplekin di situ, dicampurin. Udah gitu kita ngeliling semua sambil nyomot. Yang terjadi adalah semuanya kenyang tanpa harus nambah dan juga tercukupi semuanya. Kan ya itulah keberkahannya. Ini benar-benar ternyata bisa begitu ya. Giliran dikasih makan seorang satu kotak atau satu bungkus. Loh kok bisa malah nggak dapet kenyangnya, malah kurang terus. Ya Masya Allah. Makanya yuk, salah satu cara kita untuk bisa makan sahur kita, keberkahannya kita bisa ambil, maka yuk dengan orang-orang yang tersayang ya. Karena silakan bangun sahur. Udah sahur juga ada hadisnya bahwa bedanya puasanya kita umatnya Rasulullah SAW dengan umat-umat Nabi terdahulu, bedanya adalah di sahur. Ya, karena memang dengan makan sahur itu ada keberkahan. Jadi Nabi memberitakan sahurlah kalian karena ada keberkahan dalam sahur. Bahkan memang dulu puasa-puasa di umat terdahulu itu ada yang puasanya ketika setelah selesai berbuka di maghrib terus dia tidur, setelah bangun itu udah nggak boleh makan lagi. Padahal baru kebangunnya jam 11 coba. Ya. Karena kalau misalkan dulu pernah ada kejadian kayak begini, jam 5 sebelum berbuka ketiduran, bangun-bangun udah waktu malam nih. Nah kalau di waktu malam udah kelewatan waktu berbukanya, jadi mau nggak mau dia puasa lagi, terus ditabrak sampai besoknya. Jadi lemas, pingsan, nggak kuat. Nah bedanya kalau di dalam yang syariat kita yang sekarang itu adalah kita setelah maghrib, ya bahkan suami istri bisa menyelesaikan hubungan suami istri boleh, makan boleh selagi sampai nanti fajar lagi. Maka sahur kita boleh makan, kita bisa kumpul dengan orang-orang yang tersayang. Masya Allah. Ya, terus alhamdulillah, kalau misalkan nanti kita pengen nyampe rumah, pengen buka puasa, tapi ternyata belum ada tuh yang bisa kita makan. Alhamdulillah. Sekarang gue pengen ngasih tahu kemudahan yang ada, yaitu dengan produk online Alfa Gift. Itu kita bisa lihat aja, terus pesen mana yang bisa kita ini, mau sirupnya, mau jajanannya, mau untuk ya pengganti takjil ya, untuk cemilan-cemilan, berbuka dengan yang manis-manis, itu silakan, bisa tinggal dipilih. Udah memudahkan banget. Sehingga akhirnya kita kalau kumpul juga nggak ada yang dimakan kan bingung juga mau ngapain. Nah akhirnya dengan adanya produk online Alfa Gift yang bervariatif banget itu Masya Allah, silakan kita akhirnya bisa kumpul sama-sama menikmati sajian bersama. Dan yang paling penting tadi berkah. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan sendiri-sendiri, baik makan sahurnya maupun makan buka puasanya. Kecuali kalau memang ya uzur ya, dia benar-benar ya jomblo, belum nikah, tapi kan juga bisa ngajakin bareng teman-teman ya. Kita makhluk sosial dan Islamnya itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau misalkan kita cuman pengen soleh sendiri, nggak pengen jadi kebaikan bagi orang lain, wah ini dia jadi masalah. Kita udah pernah bahas juga kan bahwa kenapa lebih dahulu zakat di rukun Islam daripada puasa? Karena orang serajin-rajinnya ibadah kayak puasa gitu kebaikannya buat dianya. Tapi kalau semakin baik berbagi, semakin banyak berbagi kepada orang lain, zakat contohnya, maka bismillah. Kan orang lain juga akan mendapat kebaikannya
dan juga terberantaslah itu orang-orang yang lapar, yang susah, yang kemiskinan. Bahkan pernah diriwayatkan ya, Nabi Musa alaihissalam itu berbicara dengan Allah dan bertanya, sudah puaskah engkau ya Allah dengan ibadahku? Dijawab oleh Allahnya di riwayat itu bahwa aku belum, karena yang kamu lakukan semua sholat, puasamu itu semua kebaikannya untuk dirimu sendiri. Maka kalau ada kebaikan yang bisa membuat aku tersenyum, aku senang gitu ya kepada engkau hambaku adalah ketika engkau meletakkan kebahagiaan di hati saudaramu. Masya Allah. Maka yuk kita letakkan kebahagiaan di hati saudara kita, ajak yang nggak bisa buka puasa, yang nggak bisa sahur, yuk kita ajak. Dari mana? Ntar untuk makannya dan ininya gampang, udah tinggal beli aja produk online di Al-Fagif, dianterin langsung, mudah sekali. Yang paling penting jangan enak sendiri, jangan sekedar pengen kenyang sendiri. Kita bismillah, mudah-mudahan bisa saling berbagi, jadi keutamaan bagi kita yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Toh rezekinya juga dari Allah, jangan cuma dimakan sendiri, ada hak orang lain di situ yang kita salurkan. Jadi kan aslinya kalau misalkan ada hak orang lain itu berarti kan setiap kali kita sedekah memang Allah aturin ada rezekinya orang lain di dompet kita, harus nyampe ke dia. Mau kita tahan kayak gimana pasti nyampe. Berarti kan Allah yang lagi sedekah kepada dirinya. Tapi maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Enak kan? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk yuk saling berbagi, ngambil keberkahan, makan bareng, buka puasa bareng, sahur bareng dengan orang-orang yang tersayang tentunya, sambil ngejaga ketaatan ya, jangan malah jadi lalai, nggak sholat, dan malah cuma jadi ngobrol, hura-hura, gibah-gibah, dan yang lain-lain ya. Kayak istilah, semoga Allah berkahi makanan kita, supaya akhirnya badan kita sehat, ibadah kita lancar, amalan diterima, dan mudah-mudahan kita bisa pulang ke surganya Allah dalam keadaan sebagai hambanya yang diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.